Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Fantri dari PTIK 01 2012 Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang resource sharing. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada sistem terdistribusi, salah satu karakteristik dari sistem terdistribusi itu sendiri adalah resource sharing. Seperti dari asal katanya, resource. Nah, resource ini dalam bahasa Indonesia itu berarti sumber daya. Nah, kemudian ada kata sharing. Dalam bahasa Indonesia, sharing ini dapat diartikan dengan berbagi. Nah, seperti dari katanya resource sharing, berbagi sumber daya. Namun, apa sumber daya? Apakah yang dimaksud ini yang dapat dibagi dengan fasilitas resource sharing? Nah, sumber-sumber daya yang kita maksudkan ini itu dapat berupa software, dan hardware. Nah, jadi menurut beberapa ilmuwan mengatakan bahwa resource sharing itu artinya berbagi sumber daya untuk digunakan secara bersama-sama dengan kelompok-kelompok komponen lain, di mana resource sharing ini bertujuan untuk menghemat baik biaya maupun pengadaan sumber daya itu sendiri. Nah, software sini yang dimaksud yang dapat dibagi itu tidak hanya yang kita kenal dengan aplikasi. Jadi software ini bukan hanya sekedar aplikasi, tetapi dapat juga berupa data, baik itu multimedia ataupun data-data elektronik lain yang disimpan di dalam komputer kita, seperti misalnya Office, Excel, dan lain-lain. Nah, hardware sendiri yang dimaksud itu adalah bisa berupa media penyimpanan atau yang biasa kita sebut hard disk, bisa berupa printer ataupun CD atau DVD dan lain-lain. Nah, untuk lebih memahami tentang resource sharing dalam sistem terdistribusi, kita bisa menggambarkan dengan gambar seperti berikut. Dalam sistem terdistribusi memiliki elemen penting atau komponen penting yang menjadi motivasi utama adanya sistem terdistribusi ini, yaitu resource sharing. Di sini kita gambar komputer klien. Kemudian di sini ada komputer server. Ada komputer server database atau komputer server basis data. Kemudian dari klien-klien ini kita bisa mengakses server basis data dengan jumlah klien lain. Jadi semua klien dapat mengakses ke server basis data ataupun ke mainframe itu sendiri, ya, tanpa mengganggu aktivitas dari klien-klien lain. Nah, yang dimaksud dengan berbagi di sini adalah data yang berada di server basis data tersebut ini bisa diakses oleh klien 1, klien 2, ataupun klien 3. Nah, adapun resource sharing itu sendiri memiliki banyak fitur-fitur yang digunakan dalam hal berbagi sumber daya. Nah, adapun fitur yang terkenal saat ini yang paling sering digunakan untuk berbagi sumber daya itu sendiri adalah World Wide Web.
atau disingkat dengan WWW. Ada juga beberapa fitur lain, misalnya FTP, File Transfer Protocol, kemudian ada RSS. Ini berupa halaman, ini juga berupa halaman web. Dan masih banyak lagi fitur-fitur lain yang dapat digunakan dalam hal resource sharing. Kita berpindah ke tentang referensi Nah, untuk mengakses WWW ini otomatis user harus terkoneksi dengan internet. Nah, misalnya saya seperti ini. Ada user, ada klien 1, klien 2, klien 3. Nah, jadi kenapa WWW ini bisa dikatakan sebagai resource sharing? Karena klien-klien yang ada beberapa klien ini dapat terhubung dengan server yang mengakses server yang berada di World Wide Web. Nah, otomatis ini harus terkoneksi dengan internet. Misalnya di sini pakai modem, misalnya pakai modem DSL. Nah, kemudian di sini ada internet. Nah, ketika klien-klien ini sudah terkoneksi dengan internet, maka file-file yang berada di server ini dapat diakses oleh klien-klien ini secara bersamaan, sehingga World Wide Web merupakan salah satu contoh dari resource sharing. Nah, selain itu, selain dari server sendiri pihak server yang bisa membagi filenya, dari klien-klien ini juga mereka bisa membagi filenya kepada klien ini dan klien ini. Nah, bagaimana caranya? Misalnya saja servernya itu ada beberapa server untuk mengupload file, misalnya Mediafire. Nah, ketika kita mengakses di situs Mediafire file kita, maka otomatis ketika klien 2 membuka situs Mediafire, maka dia juga bisa mengambil file yang sudah kita upload, dan kemudian server 2 mendownload. Nah, disinilah fungsi resource sharing pada WWW. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas masalah referensi CO01. Nah, referensi CO01 sebenarnya CO01 ini merupakan nama dari sebuah penulis buku yang menulis tentang Distributed System Concept and Design. CO itu Cholerius, dan bukunya itu terbitan tahun 2001. Nah, dalam buku Cholerius ini dia menulis tentang Distributed System Concept and Design. Jadi dia menulis masalah sistem terdistribusi, bagaimana konsepnya dan desainnya. Dalam referensinya ini dia mengatakan bahwa cache adalah sebuah media penyimpanan data yang dikoleksi sebelumnya yang letaknya lebih dekat ke pengguna. Nah, jadi setelah pengguna ini mengakses sebuah server di World Wide Web, maka ini otomatis otomatis itu akan ada cache-nya atau memori yang menyimpan koleksi data-data yang digunakan sebelumnya. Nah, cache ini lebih dekat ke pengguna daripada ke server. Jadi pertimbangan adanya cache ini didasarkan pada kalau misalnya ketika pengguna ingin mengakses kembali file yang ada di server ini, maka itu akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Dalam hal ini baik berupa transfer bit dalam internet
ataupun biaya-biaya lainnya. Sementara dengan adanya memory cache, dengan adanya media penyimpanan cache, maka pengguna tidak perlu lagi mengulang untuk mengakses ke server, tetapi dia cukup langsung mengakses ke cache. Di sini dengan adanya cache ini, maka waktu untuk mengakses file-file tadi yang sudah diupload di akses sebelumnya di server itu akan lebih singkat daripada pengguna mengakses kembali ke server. Nah, berikutnya protokol-protokol protokol yang mendukung World Wide Web. Sistem client server Nah, kali ini saya akan menjelaskan protokol-protokol World Wide Web. Di sini ada TCP/IP, kemudian ada multimedia dan kios. Kemudian di sini ada HTTP. Service atau layanan ini terdiri dari satu. Nah, TCP/IP ini merupakan salah satu protokol standar yang paling sering digunakan dalam mengakses file-file yang berada di server. Nah, TCP/IP ini merupakan standar komunikasi multiplatform yang bisa digunakan untuk platform apapun. Nah, jadi TCP/IP ini, dengan adanya TCP/IP ini, maka otomatis pengguna yang beda platform, misalnya ini Windows, kemudian ini Linux, mereka ingin mengakses ke server. Dan servernya ini misalnya nah, bagaimana mereka saling berkomunikasi tanpa adanya TCP/IP? Karena struktur dari pada platform ini pada dasarnya berbeda, sehingga untuk mengakses ke sini maka dibutuhkanlah protokol TCP/IP, protokol standar yang telah disepakati dalam pembangunan suatu jaringan. Nah, berikutnya multimedia kios. Harus menggunakan perangkat lunak atau software, yaitu web browser yang dilengkapi dengan kemampuan multimedia, misalnya Internet Explorer, chat, dan sebagainya. Nah, multimedia kios harus menentukan dalam hal mengakses hal mengakses World Wide Web. Karena seperti yang kita ketahui bahwa isi dari World Wide Web itu berisi file-file multimedia, maka otomatis kita membutuhkan protokol multimedia. Nah, kemudian QoS ini singkatan dari Quality of Service. Nah, Quality of Service artinya kualitas dari sebuah layanan. Nah, biasanya protokol QoS ini sering digunakan dalam hal kemudian resource sharing ke seluruh dunia melalui internet, VoIP, Voice over Internet Protocol. Nah, ini digunakan untuk melakukan telekonferensi atau berbicara jarak jauh secara langsung. Nah, kemudian protokol yang berikutnya yaitu HTTP. Nah, karena isi konten-konten dari World Wide Web itu adalah hypertext, maka kita membutuhkan protokol HTTP. HTTP ini adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Otomatis untuk mengakses hypertext ini dapat berupa teks, gambar, yang memiliki percabangan dengan dan lain-lain. Bermacam pilihan yang akan otomatis kita membutuhkan bacaan yang lebih menarik pada layar. Hypertext Transfer Protocol ini. Nah, misalnya saja komunikasikan antara teks hypertext dengan informasi yang tidak ditampilkan.
Ya, misalnya saja di sini. Sedangkan pengertian HTML menurut istilah merupakan bahasa yang bersifat statis yang digunakan sebagai standar pembangun halaman web, berfungsi untuk menampilkan tampilan wujud yang terintegrasi dan ditulis dalam format ASCII. Bahasa ini bermula dari SGML, Standar Generalis Markup Language, yang biasa digunakan di dunia Untuk penerbitan agar HTTP client dapat mengakses HTTP server, maka dibutuhkan protokol ini HTTP itu sendiri. Nah, ini misalnya dari sisi klien, ini dia menggunakan browser. Browser itu sendiri ada banyak macamnya, misalnya tadi kayak Internet Explorer, Mozilla Firefox dan lain-lain. Nah, ketika browser merequest layanan kepada HTTP server, kemudian melalui protokol ini, maka otomatis protokol ini akan menerjemahkan apa yang diminta oleh HTTP client tersebut. Misalnya ternyata HTTP client ini meminta untuk mengakses halaman www.google.com. Nah, kemudian protokol HTTP sendiri ini akan menelusuri alamat http://www.google.com. Nah, otomatis berarti setelah ditahu bahwa dia menginginkan mengakses halaman web, kemudian HTTP server ini mengirimkan respon. URL adalah Uniform Resource Locator. Dia mengirimkan respon. Respon ini berupa halaman Google tersebut. Nah, ketika sudah direspon, maka otomatis di sini di pihak klien akan muncul halaman Google. Yang sesuai dengan format standar yang sudah ditentukan. Ya, sekian dari saya. Mungkin itulah beberapa penjelasan tentang resource sharing yang dengan contoh World Wide Web dengan memanfaatkan teknologi client server seperti ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.